Hai, perkenalkan saya Sepdia Mutia Putri selaku pemilik Nuha Sepdia dan Perki Chamber dan juga sebagai craft tutor di Palembang. Awal dari Nuha Sepdia ini didirikan sebenarnya saat saya mengalami KDRT, saya memikir bagaimana bisa terus mendapatkan penghasilan tanpa harus membuat desain, karena usaha saya sebelumnya Perki Chamber itu full design. Kalau mengalami KDRT kan agak sulit ya untuk harus di depan komputer, jadi kalau saya lebih memilih untuk membuat sesuatu karya yang bisa dibawa kemana-mana sambil memanah, yaitu yang ada di Nuha Sepdia sekarang. Kebetulan pada saat itu lagi tren-trennya makrame, jadi makanya saya coba ke makrame, selanjutnya baru ke chunky bag. Jadi chunky bag tuh yang digeluti sekarang? Iya, yang digeluti sekarang. Itu dari tahun berapa, Kak? Kalau aktif benar itu dari 2021, kalau sudah mulai jalan itu dari 2020, tapi yang benar-benar aktif itu dari 2021. Mungkin event, Kak? Event yang pernah Kakak Ikutin ya? Iya, ikutin, atau yang pernah Kakak buat juga terkait dengan bisnis? Oke, kalau event yang pernah kami ikuti itu ada banyak ya dari awal tahun kita berdiri. Ada seperti Baby and Kids Idol se-Palembang, ada event dari dinas-dinas kota Palembang juga. Terus ada juga event yang kami adakan seperti workshop. Workshop itu rutin, Kak? Atau ada kalau pengen aja gitu bikinnya? Atau rutin memang? Kalau workshop itu rutin setiap minggu, dan sekarang juga kita sudah lebih aktif lagi untuk mengisi kegiatan private seperti acara kantor ataupun gathering brand-brand besar. Tantangannya beragam ya kalau tantangannya. Kalau untuk saat ini itu tantangannya bagaimana cara kita bisa masuk ke sekolah-sekolah. Sekarang ini pengennya workshop tour ke sekolah-sekolah. Kalau tantangan untuk saat ini, kalau yang kemarin-kemarin beda lagi tantangannya. Setiap tahapan itu berbeda tantangannya. Jadi belum sempat untuk saat ini terrealisasi untuk Iya, sekolah-sekolah? belum, masih memikirkan caranya bagaimana biar bisa diterima oleh sekolah kegiatan kita ini. Itu kendalanya apa, Kak, kira-kira dari atau komunikasi ke sekolahnya atau gimana? Iya, sepertinya begitu ya, komunikasi. Mungkin dari sekolahnya juga belum begitu tahu kegiatan ini manfaatnya seperti apa, dan kemungkinan juga dari pihak sekolah itu memikirkan masalah budget. Kelihatannya kalau kegiatan seperti ini budgetnya terlalu tinggi, rata-rata kayaknya begitu, takut dengan budget dan belum tahu manfaatnya seperti apa kegiatannya. Kalau strateginya itu melalui konten sih. Kita kalau nggak bikin konten nggak dapat customer, nggak dapat partisipan, nggak dapat kolaborator. Jadi strateginya itu bikin konten, bisa ikut yang tren, bisa juga ide kita sendiri. Jadi dari sosial media, Kak? Iya, dari sosial media. Tolak ukur kesuksesan, sebenarnya parameternya itu beda-beda ya. Kalau saya pribadi, usaha yang kita jalani atau ilmu yang kita punya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, itu baru sukses. Kalau saat ini kita masih merintis, belum sukses, masih jauh dari kata itu. Pengalaman menariknya itu kita bisa memperluas relasi, khususnya dari workshop ini dan bazar atau event yang kami ikuti. Relasi semakin bertambah, ilmu yang kita dapat juga semakin bertambah, terus juga kita bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas dari relasi yang kita bangun melalui event dan workshop ini. Harus update terus. Jadi kita harus melek ya, apalagi sekarang era digital, cepet banget perubahannya. Jadi di industri kreatif, khususnya di bidang craft bagian benang, itu kita harus cek terus nih apa yang lagi tren di negara ini, negara B, apa yang mudah diterima di kota-kota besar di Indonesia, kayak gitu. Harus cek terus, aktif gitu, harus update. Iya, update terus. Cara survive-nya itu harus cepat bangkit, jangan berlarut-larut. Terus juga biasanya kalau pebisnis atau pengusaha itu punya plan B. Setelah plan B ada plan C, mereka udah siap ini nih. Kalau mereka ambil plan A, pasti mereka udah tahu resikonya ini. Jadi berpikir ke depan. Iya. Cepat tanggap, cepat bangkit. Harus tekun.
tekun, terus juga jangan sampai ngerasa hebat. Banyak orang yang di luar sana yang lebih hebat dari kita, jadi kalau ketemu orang misal di industri yang sama, ya kita harus jadi kelas kosong gitu. Tekun, mau belajar dengan siapa aja, di mana aja, yang beda profesi, yang beda industri juga kita bisa belajar gitu. Tokoh yang sangat menginspirasi siapa ya? Kalau saat ini saya lebih banyak baca tentang Nabi Muhammad, mungkin itu. Apa Kak yang saat ini Kakak pelajari tentang itu? Apa mungkin sifatnya, salah satu sifat yang mungkin Kakak amalkan sekarang kayak itu? Sifatnya dan metode bisnisnya. Saya lagi mau coba beli buku cara bisnis ala Rasulullah. Mulai aja dulu, yang penting niat, harus memperhatikan diri. Coba aja dulu, jangan takut gagal. Mending coba daripada gagal. Mending coba dulu tapi gagal daripada nggak coba. Nggak gagal juga, nggak ada yang dipelajarin. Jadi